Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan tema kita Kosmos Kekristenan. Kemarin kita sudah bahas bagaimana Ignatius ya dari Antioquia itu dia mengajarkan ajaran Isabel dan Nikolaus yang mendukung untuk masuknya hierarki, untuk meninggikan diri lah. Ada satu orang di situ katanya bishop harus mengatur memimpin satu jemaat lokal. Nah, kita hari ini mau belajar kerusakan apa yang diakibatkan, yang paling parah lah ya, yang diakibatkan oleh ajaran Isabel dan Nikolaus yang didukung oleh Ignatius ini yang pertama yang kita ketahui dalam sejarah. Yaitu kerusakan keimaman semua orang percaya. Itu yang sangat rusak dibikin oleh ajaran Isabel dan Nikolaus yang dimana para pemimpin meninggikan diri ini. Sehingga karena ada pemimpin dengan diri, Yesus sudah bilang jangan seorang pun disebut pemimpin di antara kamu, tidak ada kursi Musa, semua kamu saudara, egaliter. Tahu-tahu ini ada yang meninggikan diri, Matius 23 ayat 12. Ya, dan akibatnya terbelah gereja itu. Kalau orang Katolik menjadi imam, golongan imam, ini dari golongan umat. Kalau Protestan, golongan pendeta, ya. Golongan yang diurapi Tuhan ini, biji mata Tuhan ini yang jangan disentuh katanya, dan golongan jemaat yang di bawahnya, ya. Nah, mari kita belajar dulu bicara keimaman ya, orang percaya. Surat Petrus jelas bahwa gereja itu adalah seharusnya ya. Gereja mula-mula itu terdiri dari semuanya imam-imam yang disebut murid dalam Kisah Para Rasul. Kenapa? Mereka sedang belajar berfungsi sebagai imam, sebagai raja, dalam arti dia dipimpin 100% oleh Roh Kudus, belajar ya. Semua pemimpin itu juga semuanya, pokoknya semuanya di bawah kepemimpinan Roh Kudus, diatur ya untuk belajar menjadi imam-imam, aturan Melkisedek dan juga raja-raja. Mengapa demikian? Karena ketika kedatangan Yesus yang biasa disebut kedua kali itu, Yesus akan menghakimi gerejanya dan dia akan membangun kerajaan, menegakkan kerajaan di bumi ini. Biasa di kitab Wahyu nanti kita lihat itu kerajaan 1000 tahun, di mana orang-orang percaya berfungsi sebagai raja-raja dan imam-imam menurut aturan Melkisedek. Nah, kalau dalam kosmos kekristenan karena keimaman sudah rusak berat, dibelah oleh ajaran Isabel Nikolaus, maka secara umum keimaman kosmos kekristenan itu menjadi kacau balau. Aturan Harun tidak, aturan Melkisedek tidak. Nah, ini marka yang sedang kita mau bahas dulu. Aturan keimaman, mari kita baca dulu di Ibrani pasal 7 ya. Ini udah jelas ini ya. Kita harus baca seluruh satu pasal, tapi ya sudah, untuk singkatnya ini kita bilang ya. Di sini Yesus itu jelas dia imam aturan Melkisedek ya. Saudara bisa baca di Matius, di kitab Ibrani itu sebenarnya intinya tuh keimaman. Jadi pasal 7 dulu lah kita lihat. Yesus itu imam aturan Melkisedek karena dia nggak mungkin aturan Harun, sebab dia juga itu bukan suku Lewi ya, dan dia itu nggak mungkin lah dia berada lagi di situ di dalam pelayanan bait suci yang di simbol itu ya. Oke. Nah, jadi sekarang dikatakan di sini, perhatikan ini, ayat 12, pasal 7 ayat 12. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Artinya begini. Keimaman aturan Harun jelas diatur oleh hukum yang disebut hukum Taurat. Hukum Taurat inilah yang mengatur keimaman aturan Harun itu. Ya, terutama kitab Imamat itu jelas itu aturannya, bagaimana para imam, bagaimana korban-korbannya dan bagaimana umatnya itu. Semua diatur dengan detail, termasuk di sini hukum persepuluhan juga ada semua di sini ya. Lengkaplah ya hukum Taurat itu. Mengatur keimaman aturan Harun. Nah, dikatakan di sini ya, sebab jikalau imamat atau keimaman berubah, nah Yesus itu imam aturan Melkisedek. Dikatakan maka dengan sendirinya otomatis berubah juga hukum yang mengatur aturan Melkisedek ini. Nggak boleh hukum di sini, hukum Taurat mengatur hukum keimaman aturan Melkisedek, nggak boleh. Harus ada hukum lain. Apa hukum itu? Jelas di sini dibilang. Pasal 7 ayat 16. Yang menjadi imam
bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Istilah Yunaninya ini zoe. Jadi, keimaman Melkisedek ini diatur oleh hukum hayat zoe, hayat Kristus itu. Artinya imam-imam yang mau berfungsi sebagai aturan Melkisedek ini harus berjalan, harus menjalani hidup zoe itu. Dipimpin roh hari lepas hari, dipimpin hayat Kristus hari lepas hari, dipimpin otoritas hayat zoe hari lepas hari. Ini aturannya. Nah, sekarang saya tanya, dunia kekristenan karena sudah rusak oleh ajaran Ijabel Bileam itu, Ijabel dan Nikolaus itu. Sekarang saya tanya dulu saudaraku, kosmos kekristenan itu, dunia kekristenan. Keimamannya aturan siapa? Kalau saudara bilang aturan Lewi, aturan Harun, nggak mungkin. Itu orang Katolik tuh nggak ada tuh dari suku Lewi tuh. Atau gereja-gereja pendeta-pendeta tuh suku-suku Lewi itu nggak ada tuh. Dan kalau memang ada tuh harus melayaninya di bait suci di Yerusalem. Sekarang bait suci udah hancur. Nggak ada sama sekali. Jadi aturan siapa? Aturan Harun udah jelas nggak? Nah, sekarang saya tanya lagi. Apakah aturan Melkisedek? Oh enggak. Karena hukumnya di situ bukan hukum hayat Kristus. Masing-masing dipimpin oleh hayat zoe hari lepas hari. Nggak begitu. Dunia kekristenan penuh dengan aturan-aturan yang kacau balau. Kosmos kekristenan. Campuran. Aturan harus hari Minggu, nggak tahu dari mana itu datangnya. Aturan persepuluhan, janji iman, buah sulung, macam-macam. Aturan dari organisasi, aturan aliran, macam-macam semua. Campur aduk. Bukan aturan Harun, bukan juga aturan Melkisedek. Ayat zoe. Sehingga kacaulah itu. Makanya Babel itu dibilang itu kacau balau. Jadi bagaimana orang dalam yang melayani dalam sistem, dalam kosmos kekristenan bisa berfungsi sebagai imam dalam aturan Melkisedek? Karena untuk menjadi imam aturan Melkisedek kita harus dilatih menjadi murid, mengikuti pimpinan hayat zoe hari lepas hari, mengikuti otoritas hayat zoe hari lepas hari. Tidak diatur oleh satu aturan agama apapun. Yesus datang tidak memberikan satu aturan. Setengah aturan agama juga nggak ada. Dia bilang, hai perempuan, sudah tiba waktunya, sekarang sudah tiba. Ibadah adalah dalam roh dan realita kebenaran. Nah, sekarang saya lihat dulu. Mari kita lihat dulu Yesus datang untuk apa sih? Karena dalam kosmos kekristenan itu udah banyak nih dongeng-dongeng. Yesus datang mengangkat kita ke surga, nung jauh di sana, nyanyi-nyanyi kita selama-lamanya. Udah waktunya dongeng-dongeng konyol seperti itu kita buang itu. Sekali percaya, sekali selamat, tetap selamat. Jangan ngomong gitu dulu deh. Baca dulu Alkitab dengan baik. Keimaman orang percaya dalam kosmos kekristenan sudah hancur lebur. Gak tahu lagi aturannya aturan apa. Ya. Nah mari kita lihat. Yesus datang untuk apa dia? Yang jelas Yesus datang menghakimi gereja. Gereja dulu akan dihakimi. Supaya apa? Supaya dilihat yang mana yang sudah matang, siap untuk menjadi imam-imam dan raja-raja, imam-imam aturan Melkisedek yang raja-raja, untuk memerintah di zaman berikut. Habis ketika Yesus datang, dia datang menegakkan kerajaannya di muka bumi. Dan kita Wahyu bilang itu kerajaan 1000 tahun. Mari kita baca dulu Wahyu pasal 5 ayat 10. Saya pakai YLT ini ya. Dan engkau telah menjadikan kami, memproses, membentuk kami itu di sini kami itu adalah apa? Yang disimbolkan 24 tua-tua dengan 4 makhluk itu raja-raja dan imam-imam ya. Engkau telah menjadikan kami, memproses kami, membentuk kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi. Kami ini yang disebut ini adalah raja-raja dan imam-imam itu yang adalah orang-orang kudus yang diproses, dibentuk dalam zaman gereja ini supaya menjadi imam-imam ya, memerintah di atas bumi. Kemudian Wahyu pasal 20 juga dikatakan di sini ayat 4. Aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka. Kepada gereja pemenang diberikanlah itu penghakiman, karena dia sebagai raja kan, tugas sebagai raja itu menghakimi. Menghakimi itu artinya bukan memvonis saja. Menghakimi itu ada sisi positifnya. Kalau saudara baca Yesaya 26 ayat 26 ayat 3 di bagian bawah. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi kita nanti diberikan
kuasa menghakimi gereja yang gagal juga itu, menghakimi semua orang, supaya semuanya nanti bisa mengenal kebenaran. Ya, itu tujuannya. Oke. Jadi, dalam kondisi kosmos kekristenan yang kacau balau, keimamannya rusak karena ajaran Jebel Bileam, tidak mungkin lagi orang bisa belajar menjadi imam-imam menurut aturan Melkisedek. Karena hukum dalam aturan Melkisedek itu adalah hukum hayat zoe. Kalau saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk menjadi imam-imam aturan Melkisedek, tidak ada cara lain kecuali saudara harus keluar dari kosmos kekristenan yang penuh aturan agamawi itu. Di situ, di luar sistem itu, kita diajar hari lepas hari. Dipimpin Roh Kudus, dipimpin hayat Kristus. Hanya otoritas zoe itulah yang boleh mengatur hidup kita. Kayak Paulus bilang, aku tawanan roh, aku orang bebas. Kita nggak jadi budak daripada aliran tertentu, budak daripada aturan-aturan agamawi tertentu, budak daripada pendeta senior tertentu, nggak bisa. Ya, bahkan pendeta senior sendiri itu juga tidak menjalankan aturan hayat zoe. Mereka sendiri membuat aturan-aturan. Kalau mereka membuat aturan agamawi, ya mereka sendiri harus taat itu aturan itu ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Simpulannya ya, semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia lah ya. Kita ada di luar kosmos kekristenan. Karena kosmos kekristenan itu sudah kacau keimamannya. Rusak. Enggak aturan Harun, enggak juga aturan Melkisedek. Semoga lah ya. Sampai sini aja dulu, nanti kita sambung lagi ya. Haleluya. Amin.